Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat Syam Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa yang kita jalankan menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan Allah mengampuni dosa kita, semoga segala permohonan kita diterima dan diijabah. Semoga wabah corona segera meninggalkan bumi pertiwi, meninggalkan kota kita, meninggalkan rumah kita, dan meninggalkan kita semua. Semoga yang sedang terpapar virus corona segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah diwafatkan semoga bernilai syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita menunaikan saum, syam atau puasa di bulan Ramadan. Dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah percaya bahwa ini perintah Allah. Kita tunaikan syam dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan dan penuh perhitungan untuk masa depan yang lebih jauh. Dan ujungnya, semoga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Allah menyebutnya dengan la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Berbicara tentang takwa, kita sering mendengar dari para khotib Jumat di berbagai masjid ketika beliau berkhutbah. Satu di antara rukun khutbah, beliau selalu menyampaikan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Lalu beliau memberikan penjelasan, mari kita laksanakan perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kemudian pada tataran implementasi kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang? Ada sebuah dialog menarik. Dialog yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang tercinta, Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Kita kenal Umar bin Khattab adalah salah satu khulafaur rasyidin. Beliau adalah sahabat yang dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus beliau adalah mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika beliau menangis, tapi bersamaan dengan menangisnya beliau juga tertawa. Ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar,
kenapa kamu menangis sekaligus juga tertawa? Ada apa gerangan? Umar bin Khattab menjawab, ya Rasulullah, saya menangis sekaligus tertawa. Saya menangis lantaran dulu anak perempuan saya kubur hidup-hidup. Saya sedih dengan kelakuan saya dulu zaman jahiliyah. Seandainya anak perempuan saya sekarang masih hidup, bersama-sama akan beriman kepada Allah dan bersama-sama akan berjuang bersamamu ya Rasul. Dan di saat itu juga saya tertawa. Karena setiap saat saya selalu membuat Tuhan-Tuhan saya. Saya buat dari berbagai bahan makanan. Tapi saya menjadi tertawa lantaran kalau musim paceklik, Tuhan itu saya ambil sedikit demi sedikit untuk makanan saya. Jadi saya tertawa. Pada kesempatan cerita yang kedua ini, Rasul juga ikut tertawa. Itulah Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Rasul dari sisi Ansor. Beliau salah seorang sahabat Ansor yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab pernah mendapatkan berita dari Rasul bahwa namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau dikatakan, ya Ka'ab, saya disuruh oleh Allah untuk ngajari Al-Quran kepada kamu. Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Rasul menjawab, na'am, iya. Itulah keistimewaan Ubay bin Ka'ab. Disebut namanya oleh Allah. Dan secara istimewa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk ngajari Al-Quran kepadanya. Umirtu an aqra'a suratan. Saya disuruh ngajari kamu Al-Quran, hai Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bertanya saking gembiranya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasammaitulah ya Rasulullah, apakah disebutkan nama aku ya Rasulullah? Naam, subhanallah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk belajar Al-Quran kepada 4 sahabat beliau. Satu di antaranya adalah belajarlah Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Percakapan antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab. Percakapan seorang sahabat yang percakapannya pasti tidak sia-sia. Bukan percakapan pepesan kosong. Bukan percakapan yang tak bermakna. Satu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab sahabatku, menurut kamu apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab balik bertanya, ya sahabatku Umar bin Khattab, saya ingin bertanya kepadamu. Kalau kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan onak, apa yang akan kamu lakukan? Umar bin Khattab spontan menjawab, saya pasti hati-hati. Jangan sampai kemudian kaki saya menginjak duri itu. Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah takwa. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, takwa adalah hati-hati. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang hidupnya hati-hati. Dia senantiasa mengerem laju nafsunya. Dia senantiasa memangkas egonya. Dia juga senantiasa mempertajam pandangannya. Jangan sampai kemudian terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus kepada dosa, sekecil apapun. Orang yang bertakwa, kata Ubay bin Ka'ab, harus hati-hati dengan matanya. Jangan sampai melihat yang tidak dikehendaki oleh Allah. Harus hati-hati dengan telinganya. Jangan sampai mendengar
yang tidak dikehendaki oleh Allah. Apalagi berhati-hati dengan lisannya. Jangan sampai lisannya kemudian mengeluarkan kalimat yang menjadikan dia berdosa. Itulah implementasi dari ketakwaan. Satu, hati-hati. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.